kan Ortodoks itu ada lebih banyak. Itu kira-kira kenapa Romo? Jadi kelihatannya itu kayak Ortodoks kayak lebih lebih banyak itu kayak lebih lebih lengkap atau gimana itu Romo? Mm-mm. Dari segi kitabnya, ya mereka ada Makabe 3 dan semuanya itu. Ingat Ada bahwa ketika ditetapkan, di konsili Roma, konsili Hippo dan Trago, Hippo dan Kartago, jumlahnya Aku 73, tidak ada jumlah lain. Asis, jadi pertanyaanmu, engkau harus tanya kepada Ortodoks, kenapa kalian tidak menggunakan apa yang dikanonkan? Pada saat itu belum permisahan. Mereka keluar dari Kekatolikan tahun 1054. Dan sebelum tahun 1054, kanon yang digunakan adalah 73 kitab. Oke. Jadi sekarang engkau harus tanya mereka kenapa mereka pakai lebih. Dalam pengertiannya. Oh, kita bisa jawab, tapi enaknya kalau ada ortodoks di sini, mereka jawab kenapa mereka parkir lebih daripada apa yang dikanonkan di Roma, Hippo, Kartago. Engkau bisa mengerti itu dulu. Oke, sekarang engkau kan sekarang zaman internet, engkau buka. Hippo, jumlah kitab suci ada berapa? Kartago, jumlah kitab suci ada berapa yang dikanonkan? Pasti akan keluar data 73. Iya. Pertanyaan ini sebenarnya engkau harus tanya ke mereka. Karena tanya Katolik, kesetiaan kita kepada 3 konsili pertama tentang penetapan kitab suci. Roma, Kartago, Hippo. Solange, Aló, sí, buenos aló. días. Sí, te escucho. Ah, como está hablando, no le estaba escuchando. Te iba a preguntar que qué estás antojado de comer. Ahí, lo que sea, ¿qué tiene? Uy, pues no tengo nada. Ah, bueno, entonces no hace nada, tranquila, mía. Huevo con arroz y ya es suficiente. Ay, po. No, es que los domingos, cuando me da pereza, yo pido comida. Ay, sí, lo que sea. ¿Qué quieres tú? Entonces, lo que sea. Lo que sea. ¿Usted qué quieres? Uy. Lo que quiere. Lo que quiere pedir sopa. Okay. Esa sopa me mata yo. No, es que iba a pedir a una paellita que a mi mamá le gusta, pero es que hoy no hay domicilios, que porque se enfermó el domiciliario, entonces Ay, entonces ahí ¿cómo es? quedé fregada, No, tranquila, si no come ahí quedé tampoco fregada. problema. Me queda una más Si cantidad. no come tampoco, no, ay, está Anda chistoso. tu keluarga. O Yo quiere un yo estoy en ajiaquito. vivo, pero puede hablar. Ok. Ah, bueno, chao. Entonces, no, tranquila, pero determina que come hombre, pues. No, que estaba diciendo que, o si no hago un ajiaquito, ¿sí te gusta el ajiaco? Ay, lo que sea, mija. Arroz con huevo es ya felicidad para mí. Y no sé complicado. Ay, Misionero, campesino, pero es que para mi callejero, mamá sí tengo que hacerle. cosa más A mi suave. mamá tengo que prepararle cositas, no, le gusta más caserito. Bueno, haga la Entonces ahorita casera. que yo le dije, voy a pedir, bueno, voy a mirar, entonces Pídalo lo que sea, sí. cualquiera. Bueno, gracias. Listo, Nos vemos allá. chao. ¿A qué hora? ¿Después Bueno, de la 1 o antes? ¿ah? ¿Después? Después de la una, que Después de la sí, luna. mi mami apenas está terminando de rezar, entonces se mete a bañar, Ay, no, a rezar, yo la tengo que fresco, cambiar. mija. ¿Ok? ¿Qué? Bueno, Bueno, un abrazo, chao. ok, chao. Chao. Ada umat yang kerja di Kementerian Kehutanan undang makan siang, tapi setelah jam 1, ay, pasti lapar sekali. Oke. Yo. Asis, Egor, sudah Ya. bisa Iya paham. Romo. Yo. Penasaran nih Romo. Jadi kan Yo. artinya kitab semacam kayak seperti kitab Henok itu kita tidak memakai itu ya Romo. Jadi Bukan. itu kayak apokrif sering orang sebut ya kitab Apokrif orang Yahudi punya, bukan kita punya. Oh, oh iya. Oke. Terus saya sedikit penasaran nih Romo. Sebagai orang Katolik awam Uh-uh. itu
dasar kanonisasi kitab yang Katolik punya itu bagaimana Romo sehingga menghasilkan kitab 73 kitab ini? Apakah Oke, saya sedikit penasaran sih Romo itu. Itu oke, kira-kira bagaimana itu Romo? oke. Zaman Yesus, zaman Yesus, mereka menggunakan, para rasul menggunakan yang namanya Septuaginta. Septuaginta adalah kitab suci yang digunakan oleh orang Yahudi diaspora. Itu pengkanonan itu sekitar tahun 300 sampai dengan 250 sebelum kedatangan Mesias. Namanya kanon Alexandria atau yang dikenal dengan edisi Septuaginta. Oke. Bukan Protestan pertama yang menolak Deuterokanonik. Deuterokanonik artinya kanon kedua. Protokanonik artinya kanon pertama. Proto artinya pertama, Deutero artinya kedua. Jadi protokanonik ini terdiri dari 39 kitab. Deuterokanonik artinya kanon kedua yang digunakan oleh komunitas diaspora Yahudi, tetapi digunakan juga oleh para rasul dan Yesus. Contoh. Mereka menggunakan Septuaginta, kenapa? Karena kita bandingkan. Jackson, engkau bantu Yesaya 7:14. Yesaya 7:14. Oke, Pakar. Oke. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ini pakai yang Septuagint atau Masoret, Pater? Dua-duanya bisa pakai. Oke, ini LAI ya, Pater ya. Tapi Iya. mereka LAI pakainya yang Masoret. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda Garis bawahi di perempuan muda. Garis bawahi dikata perempuan muda. Kalau para rasul perempuan, selesaikan dulu. Perempuan muda itu seperti apa? Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Garis bawahi kata perempuan muda. Kalau seandainya Xbar bisa mute-kan, saya sudah mute-kan, tolong. Kalau tidak mute-kan biar turun. Oke. Ini poin penting sekali. Kalau seandainya yang tanya tadi siapa tadi? Asis. Kalau seandainya para rasul bukan menggunakan Septuaginta, maka di dalam Lukas dan Matius harus digunakan kata perempuan muda. Ternyata di dalam Lukas 1 ayat 26, silakan. 1 ayat 26. Lukas 1 ayatnya yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari Di situ keluarga digunakan perempuan muda atau perawan. Dia menggunakan frasa perawan, Pater. Dan 2 kali dia menggunakan kata perawan. Lanjut. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniakan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan Sudah sampai di perawan itu. Asis. Artinya yang dibaca oleh para rasul itu adalah kitab apa? Septuaginta dalam bahasa Yunani atau tidak? Dari kata perempuan muda atau perawan? Asis. Kalau dia baca dari Ibrani saja, maka di situ akan dikatakan perempuan muda di dalam Injilnya. Tetapi ternyata di Injil Lukas itu digunakan kata perawan. Karena mereka sudah membacanya di dalam bahasa Yunani. Oke, Matius 1:23. Apakah di situ perempuan muda atau di situ perawan? Matius 1
Ayatnya yang ke-23. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kenapa digunakan anak darah? Mengacu kepada perawan dia. Ini penting sekali ya teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih. Dan juga karena Matius itu untuk diaspora Yahudi. Supaya genap apa yang dikatakan di dalam Yesaya 7:14. Artinya para rasul menggunakan kitab apa? Septuaginta atau tidak? Septuaginta. Septuaginta. Contoh, Yohanes 10 ayat 22-23. Bab 10 ayat 22 dan 23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Oke, tahan Yesus dulu. berjalan-jalan. Cukup di situ. Cukup dulu di situ. Pertanyaan kita. Di kitab mana Asis? Di kitab mana orang menemukan pentahbisan bait suci? Asis. Septuaginta. Ya, tetapi di kitab-kitab apa orang menemukan pentahbisan bait suci? Kurang tahu. Di kitab Makabe. Kenapa? Karena Antiochus IV merusakkan, tidak menyucikan, pornifikasikan bait suci. Karena itu Yudas Makabe, di dalam Yudas Makabe 1 Makabe 1, 54-59 dedikasi kembali, pentahbisan kembali bait suci. Engkau bisa tahu kenapa orang Yahudi merayakan pentahbisan bait suci kalau tanpa Makabe? Halo. Bagaimana engkau tahu bahwa orang Yahudi merayakan pentahbisan bait suci kalau tanpa kitab Makabe? Bantu dulu, 2 Makabe 4. Sebenarnya dari 36 sampai 59 itu panjang sekali. 1 Makabe. Makabe berapa, Pak? Pakai 1 Makabe atau 2 Makabe? Pakai 1 Makabe saja. 1 Makabe 4. 1 Makabe 4. Ayat 36-nya. 36 Pater ya? Ya. Ya. Oke. 1 Makabe 4 ayat 36. Sebentar Pater. Saya buka dari dulu, Deutero. 1 Makabe 4, oke. Ayat 36 Pater ya? Yo, dari 36. Sebentar Pater. Oke. Saya bacakan Pater. Ya. Adapun Yudas serta saudara-saudaranya berkata, musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi, mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali. Oke, kembali ke Yohanes 10 ayat 22. Ingat, mentahirkan kembali, mentahbiskan kembali bait suci. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Oke. Asis, engkau bisa mengerti itu. Bagaimana ayat itu tanpa Makabe? Bagaimana Yohanes 10 ayat 22 tentang hari pentahiran bait suci tanpa Makabe 1, Makabe 2? Bagaimana kita tahu informasi tentang pentahiran bait suci? Kapan? Kalau tanpa Makabe. Bisa mengerti? Oke. Bisa. Di tahun 1900
47, penemuan Qumran, komunitas Qumran, kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram sebelum diterjemahkan ke Yunani. Yunani. Jadi runtuhlah alasan Luther dan alasan orang Yahudi pertama yang mengeluarkan itu dari kitab suci tentang karena ditulis di dalam bahasa Yunani. Penemuan 1947 meruntuhkan itu. Yang kedua, alasan yang paling penting. Orang Yahudi setelah keruntuhan bait suci, tahun 70 runtuhnya bait suci, Masehi ya, dan tahun 90 sebuah sekolah kecil namanya Sekolah Jamnia, mereka mengeluarkan Deuterokanonik dari kitab suci orang Israel. Alasan karena ditulis di luar Yerusalem, Israel, dan bukan berbahasa Aram atau Ibrani, melainkan berbahasa Yunani. Itu alasan yang mereka sebut. Tetapi alasan yang mendasar. Ada alasan yang disembunyikan oleh Sekolah Jamnia, yaitu ada di Kebijaksanaan Salomo, bab 2, ayat 12-20. Itu alasan yang utama kenapa Deuterokanonik harus dikeluarkan. Apa Pater? Sorry. Kebijaksanaan Salomo bab 2 ayat 12-20. Kebijaksanaan Salomo. Kebijaksanaan Salomo Bab 2. ya, Deuterokanonik ya, 2 12-20. Kita akan menemukan alasan itu juga nanti diulangi, alasan kenapa dia dibumbun di dalam Yohanes. Kebijaksanaan Salomo bab 2 ayat 2 sampai 12 Pater ya. 12-20. Oke. Bab 2 12 sampai 20. Oke, sebentar Pater. 12 sampai 2. Oke. Oke, saya bacakan Pater ya. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkan kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia yang membanggakan, mempunyai pengetahuan tentang Allah, dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhi oleh seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat. Tahan dulu di situ. Akhir hidup orang ini dikatakan berbahagia. Ingat sabda bahagia kan? Di Matius 5, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ingat sabda celaka di dalam Matius 23. Celakalah, 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 celakalah. Dan dia menganggap dirinya anak Allah. Baca kembali itu. Akhir hidup orang benar dikatakan bahagia. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhi seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan yang bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Lanjut. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak, percaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang begitu keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Asis,
marilah kita menjatuhkan hukuman mati kepada dia yang mengakui dirinya anak Allah. Allah. Yohanes 5:18. Kenapa dia dibumbun? Alasan. Yohanes berapa, Pater? Sorry. 5 ayat 20. 5 ayat 18. Oke. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Asis kalau tidak tolak Deuterokanonik, terutama dalam kebijaksanaan 2:12-20, yang pertama, genaplah nubuat itu ketika orang Yahudi membunuh Yesus. Mereka harus menerima yang pertama, Yesus anak Allah. Yang kedua, mereka harus terima, mereka membumbun anak Allah. Karena itu, apa yang dikatakan oleh, bantu dulu, Kisah 2 ayat 23, keras sekali. Apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunbun oleh tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Kisah 5 ayat 30. Ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunbun. Asis, kalau sekolah Jamnia tidak mengeluarkan Deuterokanonik, kebijaksanaan Salomo itu bagian dari Deuterokanonik, maka mereka harus pertama mengakui Yesus anak Allah, yang kedua mereka harus mengakui bahwa mereka membumbun anak Allah atau membunuh Allah itu sendiri. Pater, izin permisi buat istirahat dulu ya, Pater ya. Ya, saya juga mau makan, oke. Ya, mau Terima keluar. kasih, Pater, Makan. teman-teman semua. Oke, terima kasih. Salve. Saya lihat engkau sudah capek tadi. Oke. Terima kasih Jackson. Asis, sekarang kau mengerti? Sedikit lebih paham loh ini. Karena itu Protestan kehilangan pegangan nubuat-nubuat terakhir sebelum kedatangan Yesus. Orang Yahudi punya 8 fase perjanjian lama, teman-teman. Nanti ini yang kehilangan fase terakhir, yaitu fase ke-8 sebelum kedatangan Yesus. Saya jadi kesian juga. Kehilangan Deuterokanonik artinya kehilangan fase terakhir sebelum kedatangan Yesus. Karena orang Yahudi punya 8 fase. Sebentar saya tunjukkan di sini salah satu kursus. Kisah Nabi, Kitab Keluaran, Metode, edisi 1, edisi 3 kalau tidak salah ya. Di mana edisi 3-nya? Toko-toko dalam perjanjian lama. Sebentar saya lihat fasenya dulu. Fase 1, historis komunitas. Ini bukan fasenya. Kapan ditulis kitab suci, bukan fasenya. Bukan ini. Tahapan perjalanan perjanjian lama, ini yang saya butuh. Oke. Tidak usah ketik terlalu besar lah. Nanti saya akan tunjukkan di sini. Ini kursus edisi ke berapa? Tahapan perjalanan perjanjian lama. Ingat, fase orang Yahudi, fase perjanjian lama, patriarkat dan matriarkat Abraham dan Yakub dan Ishak dan semua. Fase kedua perbudakan Mesir. Fase ketiga pembebasan dan aliansa. Fase keempat suku-suku dan hakim-hakim. Fase kelima raja-raja dan nabi-nabi. Fase keenam pembuangan. Fase ketujuh restorasi, pembuangan dari pulang dari Babilonia. Dan fase kedelapan yang kita namakan fase pembela iman, yaitu Yudas Makabeos dan saudara-saudaranya sebelum sampai ke Yesus. Tahap 1, patriarkat dan matriarkat.
Tahun berapa? 1800 sampai dengan 1600 sebelum Masehi. Protagonis Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, dan Rahel. Oke, teman-teman, dia punya pengalaman tentang Tuhan. Tahap kedua, perbudakan Mesir. Orang Israel pergi cari Yusuf di sana. Tahun berapa? 1600 sampai dengan 1250 sebelum Masehi. Protagonis para bidan, faraon, Pua, dan semuanya di sana. Oke. Tahap ketiga, pembebasan dan aliansa. Tahun berapa? 1250 sampai dengan 1200 sebelum Masehi. Ini dia punya kamera rusak. Oke. Protagonis apa? Orang Israel, Faraon, Seti, Ramses, Musa, Yahweh, dan semuanya. Oke. Tahap keempat, suku-suku dan hakim-hakim ketika mereka mulai masuk tanah terjanji. 1200 sampai 1025 sebelum Masehi. Yosua, hakim-hakim, suku-suku. Oke. Tahap kelima, raja-raja dan nabi-nabi. Kerajaan raya, kerajaan besar satu saja, 1025 sampai dengan 930 sebelum Masehi. Kerajaan utara, 1930 sampai dengan 722 sebelum Masehi. Kerajaan selatan pecahnya tahun 1030, sama-sama yang utaranya hancur dulu, hilang, lalu tinggal yang selatan sampai dengan 1587. Kerajaan besar, raya, Samuel, Saud, Daud, Salomo, dan semuanya. Kerajaan utara, Yerobeam. Kerajaan selatan, Tahap ke-6, tahap pembuangan. Tahun berapa? Penghancuran Nebukadnezar menghancurkan bait suci tahun 1587. Pembuangan dari 587 sampai dengan 539 sebelum Masehi. Semuanya di sini, oke? Sekarang pertanyaan saya, kita masuk ke dalam tahap ke-7. Restorasi atau zaman Yudaisme sebagai agama muncul di sini. 539 sampai dengan 333 sebelum Masehi. Ingat baik-baik itu. Protagonisnya siapa dan semuanya. Restorasi kembali bait suci dan semuanya. Sekarang pertanyaan saya untuk Asis. Kalau ini zaman restorasinya adalah 33 terakhirnya 539 sampai dengan 333 sebelum Masehi. Di mana spasi antara 333 sampai dengan Masehi, sampai dengan Yesus? Di mana? 300 tahun hilang, 200 lebih tahun hilang, 200 berapa ya? 250-an tahun sampai dengan 300 tahun hilang sejarah orang Israel. Karena zaman ini Nehemia, Ezra, dan semua. Kalau begitu, kitab mana yang menandai peralihan dari restorasi dari tahun 333 sampai dengan zaman Yesus? Di mana? Pertanyaan saya untuk engkau dulu. Sebelum masuk ke tahap ke-8. Kau tunjukkan di dalam kitab suci, di mana spasi antara 333 sampai dengan kelahiran Yesus. Kalau tidak ada deuterokanonik, kita kehilangan tahap ke-8 para pembela iman, yaitu 333 sampai dengan 63 sebelum Masehi. Alexander Agung, Antiochus IV yang protagonis zaman itu, keluarga Makabe, Matatias, Yudas Makabe, Simon, Yohanes, Eleazar, Yotan adalah keluarga Makabe. Yang kita namakan di situ adalah pembela iman Yahudi. Kalau tidak ada tahap itu yang kita temukan di dalam Deuterokanonik, maka kehilangan tahap ke-8 sebelum Masehi. Protestan kehilangan tahap ke-8 di dalam Perjanjian Lama. Luar biasa sekali. Makanya, berarti Protestan punya loncatan, yaitu dari zaman restorasi, yang terakhir 333, pembuangan Babilonia, pulang kembali ke Yerusalem, ke Israel, lalu loncat langsung kehilangan hampir 300 tahun informasi tentang apa yang dibuat oleh orang Israel selama hampir 300 tahun itu. Karena tidak ada kitab, tidak ada Deuterokanonik. Aku bisa mengerti itu, Asis. Bisa Romo.
Jadi rentetan peristiwanya itu sangat jelas sekali di situ. Sangat jelas. Kehilangan tahap ke-8 dalam tahap perjanjian baru. Perjanjian lama. Langsung loncat. Engkau bisa mengerti? Bisa. Teman-teman Protestan, pendeta, kalian STT dan semua, coba kalian, tahap di mana ketika kalian tanpa deuterokanonik bisa sampai ke Yesus? Ada Protestan di sini? Lagi 5 menit saya mau makan. Pertanyaan saya, tahap di mana kalian kehilangan? Tuhanku, sengsaramu Malam Pater. Ya, Filius, apa kabar? Baik. Ini naik gara-gara Pater ngomong bagaimana Protestan. Memang itu jadi pertanyaan. Pernah saya tanyakan ke pendeta, bahkan dia S3 juga tidak bisa menjawab. Kan beberapa kekosongan. Kenapa ada menorah atau apa itu kapan hari juga. Kalau tidak lihat dari perjuangan Makabe ya. Kehilangan, makanya Injil yang bagian tentang pentahiran bait suci harus dihilangkan karena informasi di perjanjian lama di mana? Di mana orang Israel merayakan pentahiran bait suci? Kalau tanpa Makabe yang menginformasikan, Filius. Itulah ketemunya nanti di Makabe. Lalu kenapa Makabe tidak dipakai? Katanya apokrif. Terus bagaimana kita bisa tahu jawabannya? Iya kan? Apokrif kan bukan gereja yang beritahu. Yang beritahu itu adalah Luther. Bisa mengerti? Dan Luther punya otoritas apa dalam kitab suci yang mengatakan Luther bisa mengatakan melepaskan dan melepaskan dan mengikat. Otoritas diberikan kepada para rasul, kepada gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan kepada perorangan. Filius, bisa mengerti itu? Yes. Menjadi pertanyaan tanda tanya besar bagi protestantisme. Minta maaf, kalian sakit hati ya, saya harus omong begini ya. Bukan soal untuk menyakiti, tapi ini kebenaran itu. Karena kebenaran itu menyakitkan kan. Jadi itu kan kalau tapi kesiannya kenapa teman-teman bisa lihat di YouTube Epifani Deuterokanonik. Jadi ada teman-teman ada 350 kutipan dari Septuaginta yang ada di Perjanjian Baru. Nah, urusan kalian mau percaya itu tidak? Kalau begitu hapus semua perjanjian lama, perjanjian baru, karena dia mengutip dari Septuaginta. Kalian bisa lihat di Epifani tentang Septuaginta, tentang Deuterokanonik. Alasan kenapa Protestantisme menolak itu karena alasan apa? Luther lah sebenarnya kenapa memasukkan supaya apokrif, karena tidak sesuai dengan dia punya doktrin manusianya. Saya ngomong semenit, Romo. Iya, silakan. Saya sebagai mantan Protestan, dulu itu saya juga sering sekali suka ya, karena Protestan itu suka nyenggol RT 6. Nah, pada dulu itu RT 6 juga menyinggung kita. Alkitab ini, kitab suci itu sudah tidak ori lagi. Sudah banyak diganti-ganti. Nah, itu hingga saya pada jawaban, loh, dari Gua Qumran, Laut Mati, Dead Sea Scroll ini itu sebagai bukti otentik yang sah. Kalau misalnya
kitab-kitab yang kita punya itu tetap terjaga dan benar isinya. Tapi dari sana ternyata ketika saya masih di Protestan itu ada lubang lagi. Loh, yang ditemukan di sana itu tuh bahkan ada Deuterokanonika loh. Kan jadi apa ya? Kita sebagai Protestan memakai itu sebagai acuan, tapi di acuan itu loh, Deuterokanonika juga kanon loh. Dari sana itu perjalanan saya menggali terus. Jadi sudah hancurlah Protestanisme itu. Kenapa harus Kalau 66? apokrif, Deuterokanonika dibuang. kalau apokrif, ya ada 7 apokrif perjanjian baru, kanon kedua. Bisa mengerti teman-teman? Ada kanon kedua, Yakobus, Wahyu, itu masuk dalam kanon kedua. Ini apokrif dalam perjanjian baru, apokrif tentang Injil. Itu banyak sekali. Lalu kenapa gereja tidak pakai ini? Karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dia yang memutuskan ini atau bukan. Kalau mau pakai semua apokrif di dalam perjanjian lama baru ini, banyak sekali apokrif Injil ini. Banyak sekali. Lalu kenapa tidak pakai, Filius? Bisa mengerti? Karena kitab suci ini adalah kitab iman orang Katolik. Iya, sangat jelas. Contoh Karena sola Yesus scriptura. memberikan kita gerejanya. Kalau sola scriptura ya 27 kitab harus ada bilang. Nanti perjanjian baru ada 27 kitab. Di mana ada kata itu di dalam kitab suci? Lalu kenapa Protestan tahu bahwa perjanjian baru 27 kitab? Dari siapa? Dari no, kami kan sola scriptura, satu-satunya otoritas ada dalam kitab suci. Kau tunjukkan di dalam kitab suci bahwa perjanjian baru ada 27 kitab. Tunjukkan. No, nama ni siapa yang punya? Siapa ada anak Sumba dong nih? Kalau memang itu ada perubahan jumlah, maka apa yang diputuskan oleh Roma 382 harus diubah oleh Kartago, oleh Hippo, oleh Trente. Ternyata tidak, tetap yang sama 73. Tidak berubah. Dan pertanyaan saya, kalau Protestan menganggap itu tidak punya otoritas kitab suci, kenapa baru dikeluarkan tahun 1826 oleh Asosiasi Biblis Londres, Inggris? Berarti selama lebih dari berapa tahun ya? Dari 1517 dikurangi oleh 1826. Berapa tahun itu? Tolong bantu dulu teman-teman. 300 sekian ya. Ya. 1826 dikurangi 1517 kan? Dia pasang 309 tahun. Lalu kenapa pakai? Dan itu tidak dikeluarkan dari sejak awal. Filius, konsisten toh? Kalau sudah dikatakan sejak awal ya sejak awal dikeluarkan. Ya? Karena waktu itu mau dipercetakan jumlah banyak, itu kan jadi kayak appendix di belakang. Romo. Jadi untuk menekan harga yang udahlah, toh itu kan hanya catatan tambahan di belakang, dihilangkan sekalian. Ya, maksudnya kenapa selama 309 tahun dipertahankan dalam kitab sucinya Protestan, walaupun sebagai apokrif? Mungkin pelan-pelan sadar. Itu pertanyaan besar. Kenapa tidak sejak awal? Atau kenapa tidak sejak Martin Luther menerbitkan dalam bahasa Jerman 1534? Jerman. Berarti tidak konsisten. Sekarang pun ada tambahan gini juga sih Romo. Kayak ini sola scriptura. Saya pun pernah bertanya ke beberapa pendeta ya. Sebenarnya kata-kata scriptura ini pun konteksnya apa? Apakah hanya scripture kitab suci ataukah kamu juga masukkan scripture-scripture yang lain sebenarnya
Dan itu pun jawabannya ya berbeda semua. Oh ya, Filius, engkau bantu dulu. Kenapa Katolik punya 3 sumber iman? Penting sekali. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16. Engkau akan kaget. Sebentar Romo. Engkau akan kaget di situ. 2 Timotius Oh ya, Asis, engkau baca 2 Timotius 3 ayat 14-nya dulu. Mesti ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Berpegang, tetap berpegang pada kebenaran, kepada magisterium pengajar tadi yang mengajarkan kepadamu. Orang yang mengajarkan itu magisterium. Alasan pertama di situ. Berpegang kepada pengajaran magisterium. Misterium. Berpeganglah, engkau bisa mengerti ayat itu sangat penting, Filius. Ingat siapa yang ajarkan magisterium. Oke, penting. Dasar kedua, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah membaca kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini penting sekali. Kenapa itu adalah Septuaginta? Karena Timotius punya bapak orang Yunani, mama orang Yahudi, tinggal di Efesus yang pada saat itu berbahasa Yunani. Yunani. Kitab suci yang dikenal itu adalah kitab suci berbahasa Yunani. Dan satu-satunya kitab suci yang berbahasa Yunani adalah kanon Septuaginta atau Alexandria. Itu pendasaran iman yang kedua, Sis. Kitab suci. Kitab suci itu mempunyai 2 fungsi. Memberimu hikmat dan mengantarmu kepada keselamatan. Itu penting. Sekarang ayat 16 yang kita bilang tradisi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di situ omong tentang kitab suci, Filius, Asis, atau bukan? Kitab suci. Kitab suci sudah di ayat 15. 16. Segala tulisan. Berbeda dengan kitab suci. Karena kitab suci mempunyai 2 fungsi. Beri rahmat, engkau jadi bijak, dan antar kau kepada keselamatan. Tetapi tulisan-tulisan tradisi yang kita bilang itu. Karena apa? Karena orang Yahudi punya 2 tradisi. Misna dan Talmud. Dan sekarang tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan dari generasi pertama, generasi kedua, bapak-bapak gereja dan semuanya itu apokrif, tetapi yang dideterminasikan oleh gereja, tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah, berguna untuk 4. Cintiul, anak yang hilang di mana selama ini, Cintiul? Engkau gara-gara punya perusahaan ayam berkokok, jadi engkau lupa masuk belajar di Zoom, di room, Cintiul ini. Asis, engkau bisa mengerti kenapa Katolik punya 3 dasar itu. Magisterium, tradisi, dan kitab suci. Bukan soal tidak ada dalam kitab suci. Soal orang tidak mau baca betul-betul kitab suci dan menemukan itu. Oke, 12:9 saya harus... Oh, engkau main padel sekarang. Menang gak, Cintiul? Kita tutup ya, teman-teman ya. Saya sudah lapar juga nih. Sampai jumpa ya, Asis. Selamat berjuang terus untuk belajar. Berjuang untuk cari kebenaran, Thomas, Filius. Walaupun Thomas kena kritik dari Yesus sendiri, tapi dia tetap. Dia mau jadi magisterium, sedangkan murid-murid yang lain sudah katakan, Thomas, kami lihat Tuhan Allah. Kami sudah ketemu dengan dia. Thomas bilang, sebelum saya tusuk dengan saya punya jari dan lihat dengan saya punya mata. Nah, Thomas.
Pantas Yesus tidak kasih dia pada saat Yesus beri otorisasi pengakuan dosa, dia tidak ada. Ya, saya akui. Saya akui. Oke, Ada bagian upah sih. oke, terima kasih Terima kasih. teman-teman. Minta maaf saya sudah Nanti lain kali baru naik lagi. Catat semua pertanyaan kalian, oke? Ayo sudah lapar begini. Oke, Tuhan memberkati Bapak Putra Roh Kudus. Amin. Oke, mantap.